Masih bersama saya Ufaulia, kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Enam mobil yang diduga digunakan untuk mengetap BBM terjaring razia polisi di Samarinda. Di segmen 2, selain kemunculan penjual bendera merah putih, Anda juga kami beri sajian kilas berita menarik sepekan terakhir. Pembangunan ibu kota negara di Penajam Pasar Utara jadi perhatian Kabahar Kapolri. Tersangka korupsi listrik tenaga matahari. Jumat 22 Juli 2022, 4 tersangka korupsi penyediaan listrik tenaga matahari di Kabupaten Kutai Timur digiring ke mobil tahanan. Mereka akan dititipkan di rutan Polres Kutai Timur untuk proses persidangan. Kepala Kejaksaan Kutai Timur menyatakan keempatnya dijadikan tersangka karena dinilai merugikan keuangan negara hingga 53,6 miliar rupiah. Kapal tunda tenggelam. Sabtu 23 Juli 2022, kapal tunda Blue Dragon 12 tiba-tiba terbakar dan tenggelam di anak Sungai Semoy Mentawir, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasar Utara. Regu pencarian dan pertolongan secepatnya diterjunkan ke lokasi kejadian untuk mencari satu ABK yang ikut tenggelam bersama kapal tersebut. Tujuh rumah terbakar. Senin 25 Juli 2022, permukiman padat Jalan Intan Sepinggan, Balikpapan Selatan terbakar. Api dengan cepat meluas karena bangunan yang terbakar umumnya terbuat dari bahan kayu. Meski kobaran berhasil dipadamkan, namun 7 rumah gagal diselamatkan. Warga menyebut api tiba-tiba muncul dari bagian atas salah satu rumah saat hujan mengguyur kawasan tersebut. Pencurian sarang burung walet. Senin 25 Juli 2022, 3 tersangka pencurian sarang burung walet digiring ke ruang preskon Polres Berau di Tanjung Redep. Sarang burung walet itu mereka curi di Kampung Batu-Batu, Kecamatan Gunung Tabur. Pencurian ini diketahui pemilik melalui kamera pengintai. Saat ini polisi masih memburu 2 pelaku lain yang berhasil kabur saat akan ditangkap. Suami istri kompak mencuri. Selasa 26 Juli 2022, Jasual, warga Gunung Sari, Balikpapan Kota ini digelandang ke Polresta karena ulahnya membobol ruko bahan bangunan milik majikan istrinya yang berada di Jalan Soekarno-Hatta, Balikpapan Tengah. Hasil curian berupa 200 gram emas serta uang tunai senilai 32 juta rupiah digunakan berfoya-foya dan berwisata ke sejumlah tempat.
Wajah muram pendidikan kita. Selasa 26 Juli 2022, wajah muram pendidikan kita ini terlihat dari ruang kelas SMA Negeri 9 Kampung Payung-Payung, Kecamatan Maratua, Kabupaten Berau. Para pelajar harus belajar di lantai yang tidak rata dan ruang seadanya. Meski sudah berjalan 5 tahun, namun Dinas Pendidikan Kabupaten Berau menyatakan kegiatan belajar tersebut bersifat sementara. Laka lantas 1 tewas. Rabu 27 Juli 2022, kecelakaan lalu lintas di Jalan Ahmad Yani, Sungai Pinang, Samarinda, Rabu siang yang terekam kamera pengintai. Saksi mata menuturkan kecelakaan terjadi begitu cepat. Mobil yang melaju dari arah Bukit Alaya tiba-tiba menabrak trotoar dan terguling. Kecelakaan ini menewaskan seorang pengendara sepeda motor. Penjual plastik tewas tersengat listrik. Rabu 27 Juli 2022, unit Inafis Satreskrim Polresta Samarinda diterjunkan ke lokasi tewasnya seorang penjual plastik bernama Ica Yunita. Polisi yang pertama tiba di lokasi kejadian masih sempat melihat korban bergerak-gerak. Tetapi polisi itu tidak bisa segera memberi pertolongan karena korban terlilit kabel beraliran listrik. Korban diketahui sudah tidak bernyawa setelah kabel tersebut berhasil dilepaskan. Bendera merah putih dan beragam umbul-umbul yang dijual pedagang sudah meramaikan Jalan Es Parman Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kamis siang. Penjual dadakan ini biasa muncul jelang Hari Kemerdekaan dan itu kembali terjadi pada peringatan ke-77 ini. Bahkan para pedagang sudah mulai memasarkan dagangannya sejak 2 minggu lalu. Mereka berasal dari Bandung, Jawa Barat dan setiap tahunnya berjualan di tempat itu. Selama berjualan mereka sudah mengalami berbagai kondisi dan situasi. Seperti tahun lalu mereka merasakan sepinya pembeli akibat wabah COVID-19 masih meluas. Tahun ini mereka bisa bernapas lega dan bahkan sebagian dari dagangan yang dipasarkan sudah terjual. Sejak kapan di sini kan? Sudah 2 minggu. Gimana penjualan bendera sama umbul-umbulnya di sini kan? Ya lumayan lah daripada tahun kemarin itu. Oh ini udah mulai meningkat kan ya? Iya, ada lah. Nggak seperti tahun-tahun kemarin gitu. Apa aja yang dijual di? Ini biasanya yang ngambil ini bendera sama umbul-umbul. Bawanya berapa banyak dari Bandung? Ini belanjanya sedikit aja karena ada sisa tahun kemarin itu. Karena di sisa tahun kemarin kan ditaruh nggak busuk juga. Berapa banyak kalau ini? Ya lumayan lah, ada 500 potongan lah. Di sisa waktu ini pedagang berharap bendera dan umbul-umbulnya terjual habis agar mereka bisa pulang membawa keuntungan untuk menutupi kerugian di tahun sebelumnya saat wabah COVID-19 masih meluas. Amir Hamzah, Faidil Adha melaporkan dari Kutai Kartanegara.